Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semuanya. Semoga dimanapun teman-teman berada, tetap dalam keadaan sehat ya. Pertemuan kali ini, kita akan bahas leverage and capital structure. Ini merupakan pertemuan ke-12, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita masuk dulu kepada definisi leverage itu sendiri. Nah, leverage ini adalah suatu terminologi yang mengacu kepada efek fixed cost terhadap return yang diperoleh pemegang saham. Jadi di leverage ini kita mau lihat nih, adanya penambahan biaya tetap, itu gimana sih pengaruhnya kepada return yang diterima oleh pemegang saham. Lagi-lagi, pemegang saham itu kan invest untuk mendapatkan return ya. Jadi ini merupakan salah satu cara yang dilihat untuk menilai gimana suatu investasi itu menjadi oke atau enggak gitu. Nah, kalau ngomongin fixed cost, itu ada dua nih, ada dua jenisnya. Yang pertama operating cost, yang kedua ada financial cost. Kalau operating cost itu adalah biaya-biaya tetap yang hubungannya langsung dengan operasional perusahaan. Kalau yang kedua, financial cost itu adalah biaya tetap yang kaitannya terhadap pembiayaan hutang gitu. Jadi misalnya kalau operasional itu kan fixed cost dalam bentuk pembayaran karyawan, terus juga sewa gedung, sewa pabrik gitu ya, karena pengaruhnya langsung terhadap operasional perusahaan. Mau perusahaannya beroperasi atau enggak, tetap harus bayar karyawan. Mau operasi atau enggak, harus tetap bayar sewa gedung kayak gitu. Nah, kalau financial cost itu biaya tetap yang dihasilkan dari adanya hutang gitu ya. Mau perusahaannya jalan atau enggak, hutang tetap harus dibayar gitu ya. Itu masuknya terhadap financial cost gitu. Lanjut, kita bahas juga yang namanya capital structure. Nah, capital structure ini adalah bauran antara hutang jangka panjang dan ekuitas yang dikelola perusahaan. Ya, simpelnya adalah capital structure ini adalah struktur modalnya perusahaan tuh kayak gimana sih? Teman-teman kan tahu ya, modal itu didapat dari 3 cara gitu. Misal dari debt, dari hutang gitu, dari penerbitan saham dan juga penerbitan obligasi. Nah, kita mau lihat nih kira-kira struktur modal dari suatu investasi itu gimana? Struktur modal dari suatu perusahaan tuh kayak apa sih gitu ya? Misalnya kita sebagai perusahaan mau ngadain project gitu ya. Nah, project ini dibiayainnya dengan apa? Dimodalkannya dengan apa strukturnya? Apakah 100% dari hutang, apakah 100% dari saham, atau campuran dari keduanya. Nah, struktur modal ini akan mempengaruhi tadi fixed cost. Let's say kalau misalnya, oh kita ada project baru, keputusannya adalah untuk modalnya dari hutang. Hutang ini kan akan menghasilkan bunga ya. Bunga yang harus dibayarkan secara tetap nih dalam jangka waktu tertentu. Nah, penambahan biaya utang ini akan mempengaruhi penambahan fixed cost, ya kan? Nah, fixed cost ini akan mempengaruhi gimana returnnya terhadap investor gitu. Jadi simpelnya kayak gini teman-teman. Capital structure ini nge-represent bagaimana struktur modal atau bagaimana kondisi dari modal kita, sumbernya dari mana kan ya. Nah, sumber-sumber ini akan merepresent fixed cost apa aja yang perlu dibayarkan. Kalau misalnya punya utang, berapa interest yang harus dibayarkan. Kalau punya obligasi, berapa nih interest juga yang dibayarkan tiap tahun gitu ya. Kalau misalnya punya saham preferen, apakah dividennya dibayarkan tetap secara reguler atau enggak, kayak gitu. Jadi akan mempengaruhi fixed cost. Jadi capital structure ini sangat-sangat nge-represent gimana sih kondisi fixed cost dari suatu perusahaan. Nah, fixed cost ini tadi akan mengacu terhadap leverage yang akan memperlihatkan gimana return dari suatu investasi. Kayak gitu. Nah, so far sampai tadi definisi dua terminologi tadi, semoga teman-teman bisa memahami ya konsepnya ya. Nah, karena tadi fixed cost itu sendiri ada dua jenis, maka leverage-nya juga ada beberapa jenis gitu ya. Yang pertama adalah operating leverage. Operating leverage ini berarti pengaruh dari fixed cost yang untuk operating gitu ya, efek fixed cost terhadap operasinya. Nah, operating leverage ini adalah rasio yang mengukur seberapa besar pengaruh perubahan sales terhadap EBIT gitu. Nah, karena tadi fixed cost untuk operating, pasti efeknya langsung terhadap sales, penjualan gitu ya. Misalnya, kita punya karyawan sekian, berarti kan harus bayar gajinya juga sekian gitu ya. Ini gimana nih pengaruhnya terhadap penjualan? Apakah
akan lebih banyak menghasilkan unit gitu atau enggak gitu ya. Nah, sales ini akan mempengaruhi terjadinya perubahan EBIT. Nah, yang kedua adalah financial leverage. Financial leverage ini adalah efek fixed cost untuk kegiatan pembiayaannya. Nah, financial leverage ini adalah rasio yang mengukur seberapa besar sih pengaruh EBIT terhadap EPS. Dari tadi earning before interest and tax-nya atau pendapatan kita mau lihat nih kira-kira gimana setelah dikurangi interest dan tax-nya mempengaruhi earning per share atau pendapatan per sahamnya gitu ya. Habis itu yang terakhir adalah total. Total ini adalah total leverage dari operating dan juga financing gitu. Jadi rasio gabungan yang mengukur seberapa besar pengaruh sales sampai ke EPS. Tadi operating sales sampai EBIT, financing EBIT sampai EPS, totalnya adalah berarti sales sampai EPS gitu. Nah, kalau dalam income statement kita bisa ngelihat nih gimana posisi leverage-nya masing-masing. Dan di materi ini juga kita dituntut untuk bisa hafal nih atau ngerti tentang template ini. Kalau misalnya di income statement, paling pertama adalah pasti ngitung dulu revenue-nya berapa gitu dari sales ya. Revenue ini akan kita kurangi dengan modal kita, yaitu cost of goods sold, kira-kira per unitnya itu berapa sih modalnya. Akan mendapatkan gross profit, lalu dikurangi oleh operating expense, tadi kan cuma biaya modal untuk unitnya, sekarang untuk operasinya pengeluarannya berapa. Berarti didapat EBIT-nya, earnings before interest and tax. Dari sales sampai EBIT, kita bisa hitung operating leverage-nya. Setelah itu, dari EBIT kita kurangi interest, kita kurangi tax, sampai kita kurangi kewajiban kita untuk bayar dividen terhadap saham istimewa, kita dapat nanti earnings available for common stock atau EAFCS. Biasa kita singkat kayak gitu. Earning available for common stock ini kita bagi dengan jumlah saham yang beredar mendapatkan earning per share atau EPS. Dari EBIT sampai EPS kita bisa hitung financial leverage-nya gimana kondisinya. Dari sales sampai ke EPS kita bisa lihat gimana total leverage-nya. Nah, ini rumus-rumus yang kita gunakan di materi ini. Pertama tadi operating leverage atau rasio namanya degree of operating leverage, DOL ya, DOL. Itu rumusnya adalah cost margin dibagi sama EBIT. Cost margin ini kita dapat dari sales dikurang total variable cost. Ya. Karena kita mau lihat pengaruhnya terhadap fixed cost, tadi gimana fixed cost pengaruhnya, maka kita nggak kurangin sama fixed cost. Nah, kalau financing leverage atau degree of financing leverage, DFL, dia adalah EBIT dibagi sama EBIT dikurang interest, dikurang sama preferred dividend dibagi 1 min tax. Lalu total leverage-nya adalah DTL atau total degree of total leverage itu cost margin yang tadi dibagi sama bawah ini EBIT dikurang interest dikurang preferred dividend dibagi 1 min tax. Atau kalau kita kembangin lagi berarti sales dikurang total variable cost dibagi sama EBIT dikurang interest dikurang preferred dividend dibagi 1 min tax. Gitu. Nah, kita juga mau hitung berdasarkan analisis break even-nya atau balik modalnya tuh kapan gitu ya. Nah, break even analysis ini ada 2 tujuannya. Pertama tadi untuk nentuin level operasi mana sih yang digunakan untuk bisa nutupin seluruh biaya yang ada. Jadi kayak ketika beroperasi segimana sih kita untuk bisa dapat balik modal gitu ya. Yang kedua adalah evaluasi profitabilitas yang berkaitan dengan berbagai tingkat sales. BEP itu bisa dihitung berdasarkan unit dan dolar. Kalau unit kira-kira berapa banyak unit yang harus kita produksi supaya BEP. Kalau dolar berapa banyak uang yang harus kita kumpulin dari selling price untuk mencapai balik modal. Nah, BEP in unit berarti fixed cost dibagi sama selling price dikurang variable cost per unit ya. Kalau BEP in dolar berarti tinggal BEP unitnya kita kali sama selling price-nya. Kayak gitu. That's all untuk materinya, leverage and capital structure. Teman-teman boleh tanya dulu. Aku sangat menekankan teman-teman untuk dapat konsepnya dulu ya di materi ini supaya lebih ngerti juga gitu.
Ya, itu materinya. Kita langsung masuk ke soalnya. Jadi ada perusahaan nih namanya BYX Inc. Dia jual produk yang harganya itu adalah for average $35 per unit gitu harganya $35. Nah, variable cost per unitnya adalah 21. The company has fixed operating cost $1.050.000. Yang diminta adalah pertama, calculate the firm's operating break-even point in units, habis itu BEP in dollar, and also using 100.000 units as a base, what is the firm's degree of operating leverage? Nah, kalau misalnya base-nya itu 100 unit yang terjual, kira-kira berapa sih DOL-nya gitu. Oke, kita hitung dulu BEP in unit ya. BEP in unit itu rumusnya adalah total fixed cost dibagi sama selling price per unit dikurang sama variable cost per unit. Di sini kita tahu variable cost-nya itu adalah 1.050.000. 1.050.000. Terus berarti selling price dikurang sama variable cost. Selling price-nya 35, variable cost-nya adalah 21. Ya. Berarti di sini 150.000 kita bagi sama 35 dikurang 21. Maka dapat 75.000 unit. Berarti dia akan balik modal ketika menjual 75.000 unit. Berapa sih dolarnya? Berapa total BEP yang harus dibalikin gitu ya. Berarti BEP in unit yaitu 75.000 dikali sama selling price-nya yaitu 35 ya. Maka dapat 75 unit, 75.000 unit dikali 35. Maka 2.625.000 gitu. Ini adalah jumlah uang yang harus dibalikin gitu untuk dapat balik modal. Nah, sekarang kita masuk untuk menghitung degree of operating leverage tadi. Inilah pengaruhnya terhadap dari sales ke EBIT gitu ya. Rumusnya sales dibagi total variable cost dibagi sama EBIT. Kita hitung dulu EBIT-nya. EBIT itu adalah sales dikurang total variable cost dikurang total fixed cost. Sales-nya berarti karena base-nya 100.000 unit, maka kita penjualan asumsinya 100.000 unit. Dikali sama selling price ya. Dapat 3.500.000. Di sini aku tulis selling price dikali unit. Nah, total variable cost-nya berarti per unit kan 21 dikali sama unit yang terjual tadi 100.000 biasanya ya. Maka dapat 2.100.000 sama total fixed cost-nya mau berapapun penjualan, total fixed cost-nya adalah 1.050.000. Maka di sini EBIT-nya adalah sales dikurang sama TFC dikurang sama TVC sama TFC. Maka dapat 350.000 EBIT-nya, earning before interest and tax. Kita dapat ya, berarti sales-nya tadi adalah 3.500.000 dikurang sama total variable cost. Total variable cost-nya 2.100.000. Dapatlah dibagi sama EBIT-nya 350.000. Maka dapat degree of operating leverage itu di angka 4,00 gitu. Nah, ini untuk jawaban problem 1. Kalau ada yang mau tanyakan, silahkan tanyain ya. Oke, kita masuk ke problem 3 nih. Problem 3 ada Ancili Corporation, merupakan perusahaan asal Monaco yang bergerak di bidang produksi hand sanitizer. Nah, ini tuh di akhir tahun 2023. Nah, perusahaan ini niatnya mau ngebangun 2 pabrik nih. Ada di daerah LA Condamine dan juga Ventimiglia. Di mana untuk bangun 2 pabrik ini dia butuh dana sebesar 2 miliar per pabrik. Nah, saat ini dana yang dimiliki ini belum cukup, makanya dia pengen mencari sumber pendanaan baru. Nah, ini ada informasi terkait keuangannya. Yang pertama, hand sanitizer ini dijual, harga jualnya sebesar
50.000 per botol. Di mana yang berhasil terjual ialah 550.000 per botol per tahun. Dengan biaya variabelnya adalah 18.500 per botol dan biaya tetapnya adalah 970 juta per tahun. Nah, setelah pabrik ini dibangun, prediksinya akan nambah biaya tetap sebesar 10% dari biaya tetap yang sebelumnya. Nah, obligasi yang diterbitkan perusahaan ini, parnya itu adalah 600 juta parnya. Dengan kupon rate-nya adalah 7,5% per annual. Harga pasarnya adalah segini, harga pasarnya belum termasuk quotation cost yang sebesar segini. Nah, obligasi akan jatuh tempo 10 tahun ke depan. Ada lagi saham istimewa dimiliki, yaitu outstanding-nya atau yang beredar itu 45.500 per lembar. Parnya itu adalah 4.100 dan dividen yield-nya 5%. Kalau saham biasa yang beredar 65.400, terus parnya itu 3.500 per lembar. Harga pasarnya 5.000 per lembar. Tarif pajaknya 30. Nah, untuk menuhin kebutuhan dananya ada dua alternatif nih. Alternatif A, kalau dia nerbitin obligasi sebesar 50% dari kebutuhan dana. Terus obligasi ini kupon rate-nya 7%. Par obligasinya sama dengan kebutuhan dana yang akan dipenuhi oleh obligasi. Selain itu, 30% itu dari saham istimewa, 200 saham istimewa. Harga pasarnya itu 6.000 per lembar, dan parnya ini sama dengan par saham yang lama. Tapi dividen yield-nya 3% dari saham yang lama. Selanjutnya, sisanya itu dari saham biasa yang parnya segini. Tingkat pengembaliannya 5%. Nah, kalau alternatif B, dia akan nerbitin obligasi 40% nih, untuk 45% kebutuhan dananya. Terus kupon rate-nya itu 5%, par obligasinya sama dengan kebutuhan dana. Sementara itu, kebutuhan pabrik sebesar 1,2 M akan dipenuhi dengan penerbitan 240 lembar saham istimewa. Harga pasarnya adalah 5.000 per lembar, parnya ini sama dengan yang lama, tapi dividen yield-nya adalah 6,5%. Sisanya diterbitin sama 200.000 lembar saham biasa, di mana tingkat pembeliannya adalah 4%. Gitu. Nah, untuk ngitung probabilitasnya dibikin 3 kondisi. Ada yang bagus sebesar 30%, netralnya 50%, dan sisanya berarti bukan sekitar ya, 15% itu untuk yang buruk. Nah, kondisi-kondisi ini nge-represent, kondisi ekonomi ini nge-represent gimana profitabilitas di masa depan gitu ya. Kalau misalnya bagus, yaitu yang terjual sekitar 30% nih, naik 30%. Harga jualnya juga bakal naik, variabelnya juga akan naik. Tapi kalau misalnya netral, biasa aja, maka yang terjualnya itu naik cuma 15%. Harga jualnya turun 8% dan biaya variabelnya turun 5%. Tapi kalau buruk, unit terjualnya itu bakal turun 20%, harga jualnya tidak berubah, dan variable cost to sales ratio-nya akan menurun sebesar 10%. Yang pertama, kita suruh hitung dulu nih. Sell sampai dengan EPS sebelum dan setelah pendanaan baru. Jadi dengan kondisi keuangan yang ini, kira-kira gimana sih income statement-nya gitu ya. Nah, kita harus tahu dulu yang sebelum pembangunan. Selling price hand sanitizer ini berapa? Yang pertama ada di sini kan selling price-nya diketahui 50.000 ya, 50.000 per botol. Terus sebelum pembangunan pabrik biasanya terjual itu 550.000 botol unit sold-nya. Variable cost-nya adalah sebesar 18.500 per unit. 18.500. Nah, fixed cost-nya adalah 970 juta. Nah, kita mau bikin income statement-nya ya, yang parsial aja. Berarti di sini ada sales dulu. Sales itu berarti tadi selling price dikali sama unit sold-nya ya. Terus total variable cost berarti tadi
variable cost dikali sama unit sold. Total fixed cost-nya bakal selalu sama. Maka kita dapat EBIT-nya yaitu sales dikurang total variable cost dikurang sama total fixed cost. Ya. EBIT kita harus kurangi dengan interest. Interest-nya berapa? Kita lihat lagi nih. Kira-kira pembayaran apa sih dia gitu ya. Interest ini kan dari obligasi nih biasanya. Berarti di sini ada 7,5%. Oke, nah kita kurangin sama interest ya. Interest itu kan adalah pembayaran hutang gitu. Karena di sini dikasih taunya cuma obligasi yang kita keluarin atau pembayaran bunganya terhadap obligasi aja, kita hitung dulu nih perhitungan interestnya. Di sini ada coupon rate, dia bilang 7,5%. Nah, par dari obligasinya juga diketahui 600 juta. Dan harga pasarnya 750 juta, belum termasuk quotation cost yaitu 35 juta. Maka kita bisa tulis ya, coupon rate 7,5, parnya 600 juta. Net profit-nya, yaitu harga pasar dikurang sama quotation cost-nya menjadi 715 juta. Serta N-nya adalah 10 tahun. Untuk menghitung interest dari obligasi ini, tinggal par dikali coupon rate. Parnya 600, kita kali sama coupon rate-nya, 7,5 ya. Maka dapat 45 juta. Inilah yang akan mengurangi EBIT kita, gitu ya. Nah, dapat EBT. Lalu, EBT ini adalah EBIT dikurang sama interest. Maka, kita dapat tax-nya sebesar 30% dikali sama EBT ya. Dapat 4 miliar 800 juta sekian. Nah, ini dapat earning after tax. Maka dapatlah 11 miliar sekian gitu ya. Nah, untuk pendapatan yang dibagikan kepada pemegang saham, kita harus kurangi dulu sama kewajiban kita bayar dividen saham istimewa. Nah, di sini saham istimewa yang sedang dimiliki ya adalah 45.500 lembar dengan parnya segini. Maka dividen yield-nya itu 5% dividen yield-nya. Ingat ya cara ngitungnya. Di sini kita hitung dulu. Yang beredar 45.500 lembar. Parnya 4.100 per lembar. Dan dividen rate-nya 5%. Maka dividennya yang akan kita bagikan adalah lembarnya, kita kali sama parnya, kita kali sama dividen rate-nya. Ya. Dapat 9 juta sekian. Jadi, teman-teman, inilah kewajiban perusahaan untuk ngeluarin dulu ya, untuk bayar dividennya dulu karena saham istimewa. Maka dapat EAFCS-nya atau earning available for common stock-nya adalah 11 miliar sekian. Kita mau hitung IPS kan, earning per share. Berarti EAFCS ini kita harus bagi sama outstanding common stock-nya. Berapa common stock yang beredar? Di sini dia bilang ada 65.400. Di sini berarti 65.400. Kita dapat IPS-nya 174.000 sekian per lembarnya. Ini per lembar ya, karena per share. Per share. Oke, jadi yang pertama dapat ya, ini IPS sel sampai IPS sebelum pendanaan, kayak gitu. Jadi kayak gini aja sih sebenarnya, semoga dipahami ya. Sekarang kita masuk ke yang setelah pendanaan gitu. Setelah pendanaan itu, kita harus tahu dulu dari tiap masing-masing alternatif. Kira-kira apa pengaruhnya? Karena kan tiap alternatif punya komposisi capital structure yang berbeda-beda ya. Maka akan mempengaruhi nanti perhitungan yang berbeda juga. Maka di sini kita masuk ke tabel yang pertama adalah kita hitung dulu nih alternatif A, capital structure-nya gimana ya, susunan modalnya gimana. Kan kita butuh dana tadi 2 miliar per pabrik kan. Karena kita butuh 2 pabrik, maka dikali 2 ya, 4 miliar. Nah, alternatif yang pertama, dia bilang obligasi atau LTD-nya, long term debt-nya akan memenuhi 50% kebutuhan dana. Jadi,
berapa yang disupport sama si LTD ini? Yaitu 4 miliar dikali 50% ya. Nah, berarti dari LTD atau dari obligasi itu support 2 miliar. Ya, 2 miliar. Sedangkan kalau dari si lembar saham ini adalah 30%-nya. Berarti 30% kita kali sama ini. Kita kali sama 4 juta. 4 miliar, sorry. Oke, maka sisanya itu dari common stock ya. Jadi ini adalah capital structure-nya. Dari LTD 2M, dari saham istimewa 1,2M, dan dari common stock 800 juta. Nah, kita juga lihat nih, kira-kira dari capital structure yang seperti ini, berapa interest yang dikeluarkan? Berarti, parnya, tadi berapa nih? Coupon rate-nya 7%. Dikali sama parnya ya. Parnya berapa nih? Sama dengan kebutuhan dananya. Berarti kita kali sama ini. Itu 140 juta. Nah, setelah itu kita kan juga harus keluarin preferred dividend ya. Preferred dividendnya berarti berapa nih? 1,2 M ini disupport dengan penerbitan 200.000 lembar gitu ya. Berarti outstandingnya tadi 200.000 lembar, kita kali sama parnya berapa? Par saham istimewa sama dengan yang lama. Yang lama tadi adalah 4.100. Kita kali sama dividen yield-nya, yaitu dividen yield-nya adalah berapa nih? Tapi dividen yield-nya itu adalah 3% lebih tinggi dari yang lama. 3% dari yang lama. Berarti kalau yang lama itu tadi 5%, maka di sini adalah 8%. Maka dividen yang dikeluarkan dengan capital structure dari alternatif A adalah 65.600.000. Nah, berapa sih outstanding common stock? Berapa sih lembar saham yang diterbitkan gitu ya? Kalau misalnya kita pakai alternatif ini. Kita lihat dari sini. Dia kan tadi kita keluarinnya adalah 800 juta. Dia bilang di sini saham istimewanya nggak tahu ya berapa lembar ya, tapi dia bilang parnya 8.000. Maka dari total yang kita dapat, kita bagi sama parnya. Maka lembar sahamnya ada 100.000 lembar saham. Gitu. Jadi ini capital structure dari alternatif A. LTD 2M, preferred stock 1,2M, dan common stocknya 800 juta. Dengan capital structure ini, kita harus keluarin interest sebesar 140 juta, dividen saham istimewa 65 juta sekian, dan nerbitin saham yang 100.000 lembar. Gitu. Yang B sekarang. Yang B ini, obligasinya akan support 45% dari kebutuhan dana. Berarti 45% dikali sama kebutuhan dananya. Ya. Setelah itu, sementara itu, 1,2-nya akan dipenuhi oleh lembar saham istimewa. Berarti langsung dikasih tahu ya di sini ya, 1,2 M. Sisanya dari common stock. Aduh, kurang lagi. Common stocknya berarti 4M dikurang sama 1,8 dikurang sama 1,2. Common stocknya support 1M gitu ya. Nah, berapa interest yang kita keluarkan? Dia bilang di sini obligasinya kupon rate-nya adalah 5%. 5%. Dan parnya berapa nih? Par obligasi sama dengan kebutuhan dananya. Berarti kita langsung kali sama 1,8 ya. Interestnya adalah 90 juta. Berapa dividennya? Dividennya adalah berapa lembar saham ya. Di sini dia bilang 240.000 lembar saham istimewa. Dikali sama parnya, di mana harga saham istimewa, parnya sama dengan saham yang lama. Tadi parnya adalah 4.100 ya. Dikali sama dividen yield-nya buat saham istimewa di alternatif B adalah 6,5. Maka di sini dapat 63.960.000. Nah, di sini saham biasanya langsung bilang
menerbitkan 200.000 lembar saham biasa. Berarti outstanding-nya langsung kita tulis sama ya. Oke. Setelah itu kita butuh tabel kondisi ekonominya untuk nge-represent gimana sih harga jualnya dan juga biaya-biaya lainnya. Di sini kita punya unit sold, selling price, variable cost, dan fixed cost yang lama ya. Ini keterangan yang lama. Nah, kita masuk dulu ke kondisi yang bagus nih. Ketika bagus, dia bilang kalau misalnya unit yang terjual akan naik sebesar 35%. Berarti kalau kondisinya bagus, kondisi ini nih yang lama akan naik 135% gitu ya. Terus untuk harga jualnya juga bakal naik 15%. Berarti harga jualnya akan naik 15%. 115% kita kali sama selling price-nya. Lalu untuk variable cost-nya akan naik 10%. Jadi 110 kita kali sama ini. Nah, untuk ini untuk untuk variable cost-nya. Nah, untuk fixed cost-nya kita dapat dari tadi info yang pertama. Biaya tetap akan naik 10% dari biaya tetap sebelumnya. Berarti di sini mau kondisi apapun, dia akan tetap naik 10% dari sebelumnya. Ya, 1.060.000. Nah, teman-teman nanti juga hitung lagi nih buat setiap kondisi. Kalau kondisi netral, dia unit sold-nya naik 15%. Berarti yang lama ini kita kali sama 115%. Terus kalau misalnya tadi selling price-nya turun, berarti turun 8% kan? Yang lama kita kali sama 92%. Terus yang ini total variable cost-nya turun 5%. Berarti yang lama kita kali sama 95%. Fixed cost-nya akan selalu sama di semua kondisi ekonomi. Begitu juga yang buruk ya. Jadi teman-teman bisa hitung. Oke, setelah itu kita juga list lagi nih. Kira-kira gimana sih perubahan interest, preferred dividend, dan juga outstanding common stock-nya. Kalau misalnya yang lama, interest-nya itu kan 45%, 45.000 ya. Hari ini kenapa ada nulisnya ya? 45.000. Kalau misalnya yang dividen 9 sekian, kalau misalnya outstanding common stock-nya 65, 100. Nah, tadi di alternatif A, kita udah hitung interest-nya dapatnya 95 juta. Ya. Loh, iya. Hapus dulu minusnya. Ya. Jadi ketika kita milih alternatif A, interestnya kan bakal nambah ya. Berarti dari yang lama, kita akan tambah sama interest yang baru, penambahan gitu ya, penambahan interest. Atau penambahan biaya fixed cost tadi. Nah, kalau misalnya preferred dividend juga kita tambah. Yang lama ditambah dengan yang baru. Begitu juga saham yang beredar. Ini buat alternatif A dan alternatif B. Ini aku bisa. Tambah sama yang baru. Yang B juga begitu. Alternatif yang lama, interest yang lama kita tambah sama interest yang baru. Dividen yang lama kita tambah sama yang baru. Dan saham yang beredar kita tambah sama yang baru. Nah, tabel ini nge-represent gimana sih perubahan fixed cost itu kan ya. Kalau kita lihat di sini, perubahannya lebih besar yang A ya. Alternatif yang A, interestnya akan menambah sampai 185, sedangkan alternatif B cuma sampai 135. Dividennya juga begitu, tapi common stock-nya beredar lebih banyak yang B nih. Gitu. Nah, kita mau lihat nih, kira-kira perubahan struktur modal yang mempengaruhi fixed cost ini gimana perubahannya terhadap tadi, income statement dan EPS gitu ya. Baru setelah kita dapat info-info tadi, kita masuk ke ini, sales, perhitungan sales sampai ke EPS. Oke, dibikin 3 kondisi buat masing-masing alternatif. Alternatif A, kondisi pas bagus gimana, pas netral gimana, pas buruk gimana. Begitu juga yang B ya. Kita hitung dulu nih, buat alternatif A yang bagusnya. Nah,
Salesnya tadi, salesnya berarti revenue ya, berarti selling price. Selling price ketika bagus, kita kali sama unit sold ketika kondisi ekonomi bagus. Berarti ini kali ini. Dapat ya. Selanjutnya total variable cost, berarti unit sold kita kita kali sama variable cost ya. Dan total fixed cost-nya selalu sama nih di semua kondisi. Dapat ya. Maka EBIT-nya kita bisa hitung. Sales dikurang sama TFC dikurang sama TVC. Dapat segini. Interest-nya masukin interest alternatif A. Yaitu yang ini kan. 185. Oke. EBT berarti EBIT dikurang sama interest. Tax-nya. Tax-nya berapa tadi? 30%. Maka ini kita kali sama 30%. Oke. Dapat earning after tax berarti EBT dikurang EAT. Prefer dividennya alternatif A, prefer dividennya adalah 74 juta. Dapat earning available for common stock-nya adalah 18 miliar sekian. Kita bagi sama saham yang beredar ketika alternatif A, yaitu 165 ya. Maka dapat EPS-nya EAFCS dibagi sama outstanding common stock-nya. Jadi EPS-nya 110 sekian. Nah, teman-teman bisa lanjutin lagi nanti ke bagian yang netral dan juga yang buruk untuk alternatif A ya. Bedanya apa? Bedanya cuma tadi di sales, total variables, dan total fixed cost. Untuk ke bawahnya itu mengikuti tabel yang alternatif A. Sama semua ya. Bedanya untuk perhitungan sales sampai ke total fixed cost-nya aja. Nah, kita hitung lagi untuk, di sini aku ambil contoh misalnya yang di buruk deh, buruk alternatif B ya. Buruk alternatif B. Bentar. Oke, kita mau hitung kondisi buruk ketika alternatif B. Yang pertama kan tadi hitung sales-nya dulu ya. Sales itu lagi-lagi selling price dikali sama unit sold. Selling price ketika buruk dikali sama unit sold-nya. Ya. Dikurang sama total variable cost, yaitu variable cost dikali sama unit sold-nya. Dikurang lagi sama total fixed cost. Maka dapat EBT-nya sales dikurang TFC dikurang TFC. Selanjutnya, interest-nya alternatif B. Itu selalu sama nih di semua kondisi. 135 juta. Dapat EBT. Tax-nya berarti EBT kita kali sama 30%. 4 juta sekian. 4 miliar sekian. Dapat EAT-nya. Nah, dikurang sama prefer dividend. Selalu sama ya di semua kondisi. 72 juta sekian. Selanjutnya kita kurang. Dapat EAFCS. Nah, kita bagi sama saham yang beredar 265. Jadi dapat EPS-nya adalah 35.000 sekian untuk alternatif B di kondisi yang buruk. Teman-teman nggak usah takut gitu nanti susah ngitungnya. Karena kalau kalian sebenarnya untuk semua kondisi maupun alternatif A atau B itu sama. Bagus ketika alternatif A itu bakal sama dengan bagus alternatif B. Jadi sekali ngitung aja. Netral ketika alternatif A juga sama kan sama ini gitu ya. Nah, EBIT-nya interest-nya juga semuanya sama kan. Mau kondisi apapun dia sama nih ke bawah. Jadi asumsinya kalian teman-teman cuma hitung atasnya doang nih untuk satu kali. Nanti hitung ulang nih yang bawahnya sama. Ini EBIT-nya sama. Interest-nya sama nih tiap kondisi. Ini juga sama gitu kan. Prefer dividend juga sama. Jadi nggak usah bingung gitu ya. Paling harus dihafal aja kalau misalnya harus dihitung 3 kali. Tapi hitungannya mudah. Nah, di sini kita dapat expected EPS-nya. Untuk alternatif A, kita cara ngitungnya gimana expected-nya? Kita kalikan masing-masing kondisi dengan probabilitasnya, gitu ya. Misalnya, kalau yang bagus itu kan probabilitasnya 30%. Berarti IPS-nya kita kali sama 35%. Lalu ditambah sama kondisi yang lain.
Yang netral itu terjadi 50%. Kita kali sama 50%. Ditambah sama yang terakhir, kalau buruk itu terjadi 15% ya, berarti ya 15% dikali sama kondisi yang buruk. Gitu. Dapat 82.000 sekian. Sama alternatif B juga kayak gitu. Berarti 35 kita kali sama yang baik, bagus. Di situ tambah netral 50%. Ditambah sama 15% dikali sama yang ya dapat 81 sekian. Sorry, aku salah ngitung tidak ya? Aku cek dulu. Oh, ini belum dikurang. Oke, dapat 51. Nah, expected share value-nya ini rumusnya adalah EPS kita bagi sama tadi return-nya. Kalau misalnya alternatif A nih, kita lihat ya. IPS-nya kan 82.000 sekian. Kita bagi sama return yang ini, teman-teman. Di sini dia bilang nih, tingkat pengembaliannya 5%. Kalau yang A, berarti dibagi sama 5%. Kalau yang B, itu berarti ini kita bagi sama 4%. Oke, dapat ini ya, 1,6 M sama 1,2 M. Gitu. Nah, kita pilihnya dari expected EPS dan expected share-nya yang paling besar. Kalau misalnya alternatif A, dia kan 82 nih, ini 51. Jadi kita pilih yang alternatif A karena expected EPS dan expected share value-nya lebih besar. Paling besar. Gitu. Jadi, tadi kan kita hitung sel sampai IPS sebelum dan sesudah ya. Sebelumnya tadi yang atas ini, sesudahnya berarti yang ini, dapat nih, udah, poin 1 udah. Poin yang kedua, expected IPS serta expected share value. Berarti yang ini ya, dapat. Nah, dari yang ketiga, yang mana yang dipilih? Berarti ini yang dipilih. Yang keempat, hitung BEP in unit, in Europe, in DOL, DFL, dan DTL dari alternatif yang dipilih. Gitu. Nah, jadi dari yang kita pilih tadi, alternatif A, kita mau hitung BEP-nya berapa, DOL, DFL, dan DTL-nya. Kita hitung dulu BEP. BEP itu kan total fixed cost, dari alternatif A. Total fixed cost dari alternatif A, 1.067 juta ya. 1.067, 0,0, 0,0. Nah, kita bagi sama selling price-nya berapa nih? Ketika yang bagus aja, kita ambil yang bagus ya. Selling price pas bagus itu adalah 57.500. 57.500. Kalau misalnya total variable cost per unitnya ketika bagus adalah 23.50. 23.50. Oke. Maka dapat sorry. Kita bagi sama selling price dikurang sama ini. Maka dapatlah 28.721, kita buletin ya. Nah, BEP in mata uangnya tinggal ini dikali sama selling price-nya tadi 57.500. 1,6 M sekian. Nah, sekarang DOL nih kita hitung DOL-nya. DOL itu kan sales dibagi sama TVC dibagi sama EBIT. Tadi salesnya 42.693, sales yang ini ya bagus ya. Ini dibagi dikurang dulu sama TFC, dikurang sama ini 15 juta sekian, 15 M sekian, dibagi sama EBIT-nya 26 juta sekian. Maka hitung dulu sales-nya kita kurang sama TVC-nya kita bagi sama EBIT-nya. Oke. Dapat 1,4. DFL-nya EBIT dibagi EBIT dikurang interest dikurang preferred dividend per 1 min-tax. Hitung ya, EBIT-nya dapat tadi 26 M sekian. Kita bagi sama EBIT, kita bagi sama EBIT dikurang interest dikurang preferred dividend
dibagi 1 min teksnya 30%. Dapat 1,1 ini 1,01. Nah, DTL-nya tinggal DOL kita kali sama DFL. Oke, dapat 1,05. Gitu untuk problem yang sekarang. Sorry banget kalau misalnya aku agak belibet atau mungkin terburu-buru. Feel free untuk tanya. Nanti aku juga share ini di Teams filenya. Tolong dipelajari lagi ya teman-teman ya. Tolong. Jadi kalau bingung nanti langsung tanya. Thank you buat hari ini, untuk pertemuan hari ini. Semoga sehat-sehat. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Aku tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.